Dua belah bini pasti beda. Jadi kalau kamu nyimak dua belah bini bertengkar, biasa baik. Jangan kamu ngomong, ay lemaknya rumah tangga Ustaz Aidil tidak pernah bertengkar, sehat dan rumah tangganya. Kalau rumah tangga tidak pernah bertengkar, itu bukan rumah tangga sehat. Itulah rumah tangga sakit. Benda lakinya bekak, bininya bisu. Amang telinga masih dengar, mulut masih bercakap, pasti bertengkar. Tidak kata tidak bertengkar. Namaku itu adat istiadat, mesti kita junjung tinggi. Yang wong dusun ngomongnya keras, model ini lah. Yang wong Jawa ngomongnya lembut, kita maling menghargai. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kau dari kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian kau menikah, melahirkan suku-suku yang berbeda-beda. Jawa punya adat, dusun punya adat, pribumi punya adat. Apalagi kita di sinilah bercampur baur. Yang dusun dengan gayanya, yang Jawa dengan gayanya. Kalau orang Jawa ngomong lembut, lah wajar. Memang kamu lembut ngomong. Jawa tuh lembut, sopan, aman ngomong. Monggo, monggo. Bertemu dengan lo, Ustaz, monggo. Nunduk, tuh. Maka rata-rata orang Jawa banyak sakit pinggang. Anda mau bercakap nunduk. Tapi menwong dusun jarang sakit pinggang, dia banyak sakit leher. Man ngomong pakai leher. Bertuanya lewat pakai. Nak mana Pak? Dia baik nak ilau, putus saudaranya. Biasa. Perbedaan sukuisme bukan membuat kita menjadi bertengkar. Medan punya adat, Jawa punya adat. Jangan beda-bedakan lo suku gitu, beda bahasa gitu nak bertengkar. Tidak usah, apalagi dalam hubungan suami istri. Ya, uang Medan, ya, uang Jawa tidak galak kawin dengan uang Medan. Ngapa? Turun derajat dari emas pindah ke tulang. Uang Jawa manggil emas, uang Medan manggil tulang. Namaku itu perbedaan ini adinda berdua adalah mengantarkan kita. Tapi ingat adindaku, Arung ya, pernikahan yang kau bina ini bukan sebuah pernikahan yang coba-coba. Kalau istilah kata Om Tugu Mulyo ini derek, baso kawin menikah ini bukan cara beli macang. Ya, kau tahu beli macang di pasar mangga? Ya, beli macang di pasar tahu ibu? Pecit kanan, pecit kiri, cium kanan, cium kiri, beli tidak jadi. Kawin tidak baca, main pecit-pecitan. Kapan terpecit? Laju lah itu. Maka ini bukan barang cubo-cubo. Maka pernikahan bukan hanya pada tasurun nazil, bukan cuma lemak dipandang mata, karena mata terlalu banyak menipu. Jangan iri dengan rumah tangga. Live di Facebook, halo guys, makan nih, ayam bakar nih, ikan nih, di pucuk meja makan. Kita nak iri ngomong, oh elang kelemak rumah tangga itu. Belum tentu. Dia balik ke rumah makan sambal calu, apa kamu tahu? Yang diposting pasti yang bagus, yang diupload di media sosial pasti yang bagus-bagus. Maka kita jangan mudah terpukau. Yang tampak kasih sayang itu nyata, bentuk perhatian itu nyata, bukan sesuatu yang bisa dipandang oleh mata manusia. Ya? Kalau soal sayang dengan bini, bu, minta maaf ya, bukan muji badan dewek. Kalau sayang bini, nah bu, nomor satu aku sayang bini. Masuk mall, bu, masuk Lipu, masuk JM, bu, gandeng tangannya, nah. Berjalan kemana orang gandeng, masuk mall, pasar. Uji wangalan kau digandeng dan mesra yang dibuka, mandi lepas tangannya lincah belanja, nah. Jadi belum tentu. Ternyata aku udah galak nyuruhnya belanja. Aku itu yang kita lanang amanah nyari bini biar tidak mening pala. Carilah bini yang pintar nyari duit, biar pala kita tidak pening. Membini aku bu, nah mencari duit, di mana aku nyimpan dapat cari. Hidup kita aman, ya tidak baca neko-neko, selip balik peci dapat, balik dompet dapat. Itu pintarnya ada nyari duit. Namaku itu kita dalam hidup berumah tangga ini tidak ada yang lain dan tidak bukan berlandas dengan agama. Berlandas dengan jabatan, bertemu masuk pensiun. Bersandar dengan harta, berapa lama harta ini bertahan. Bersandar dengan kekuasaan, berapa lama kekuasaan itu bertahan. Tapi kalau bersandar dengan agama, tidak kati agama menipu kita. Dulu saat kau ambil tangannya, kapan akan nikahnya rum? Kemarin ini ya, tanggal 20 kemarin. Ketika itu kau jabat tangan sang ayah mertua. Kemudian kau bacakan sirat taklif. Wahai adindaku yang tercinta,
Hari ini pada tanggal 20 Januari 2024 aku nikahkan engkau, maka aku bacakan sirat taklid di hadapanmu. Pertama, kalau ku tinggalkan engkau 3 bulan lamanya. Dibaca itu ya. Kemudian kedua, kalau ku tinggalkan engkau 6 bulan lamanya. Ketiga, kalau ku tinggalkan engkau 2 tahun lamanya. Keempat, kalau ku sakitkan badanmu, maka kau berhak mengadu kepada pengadilan agama, membawa uang 10.000. Maka di saat itu diterima uang itu, maka sebagai pengganti iwat jatuhlah talak 1 kepadamu. Yang lanang-lanang termasuk yang ngomong, kita ini berpikir antar-antaran mas kawin lenak 6 suku, ada yang 10 suku, ada yang 30 suku. Tapi ingat, yang kita antar besar-besar ini, kamu ngebuk ke bini, kamu mukul ke bini, dia ngadu 10.000 harga diri kamu. Kita lanang 10.000. Aku tak terima, lakiku galak mukul aku pak kuah. Ini uang 10.000 sebagai pengganti iwan. Jatuhkan talak 1 aku kepada dia. Nyampak talak 1. Maka kamu jangan bangga. Tidak kati orang ngomong lanang ni hebat. Ujung lanang tu nak hebatnya. Ngapu belagu bini ni. Siapa menang? Lanang lah. Ya tidak hati yang ngomong hebat. Maka justru kita ini sekasar-kasar apapun jangan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kau tak sanggup, kau balikkan kepada ayah. Kau kembalikan kepada ibunya. Perempuan dilahir bukan untuk jadi laki-laki, untuk diinjak-injak oleh lanang. Maka dalam kitab Imam Ibnu Sulat, perempuan dalam hakikat diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini dekat dengan hati, menutup jantung, menutup hidup kita, menutup aib kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang tahu aib aku, bini aku, karena dia 24 jam mengawali aku. Kalau kamu nyengok yang model ini, laba baju, laba dek, ya. Tapi yang tahu istri, maka dia menutup kita, maka terletakkan dia pada Rahman. Maka kamu datang ke pernikahan, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga tenang, mawaddah dalam kedamaian dan rahmah dalam berkasih sayang. Maka hati ini disebut rahab rahman, ya. Bentuk dalam rahim kita, ini ada kasih sayang. Kalau bahasa Inggrisnya love, ya. Betino itu cinta. Maka sunnah dalam kitab Imam Ibnu Hajar tadi, memeluk bini sunnah dari sebelah kiri. Itu ada sunnah. Peluklah dia dari sebelah kiri, tempelkan kepalanya di dada bahu sebelah kiri. Perempuan akan merasakan kedamaian dalam hidup karena dia tahu di situ tempat dia bersandar. Dari sini dia berasal. Pak Ustaz, aku selama ini meluk dari sebelah kanan, tidak apa-apa. Itu bukan tulang rusuk, tulang kelempon. Sama baiklah. Ya. Nah jadi kita cari rahmat. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang telapak kaki? Kenapa mesti dalam Imam Ibnu Sulat mengatakan tulang rusuk? Kalau Allah galak, kamu pacak dicipta dari tulang lain, banyak tulang, kepala lutut, buku ngomong. Tapi kenapa nak tulang rusuk? Kenapa nak telapak kaki? Karena kata ulama Imam Ibnu Athaillah, perempuan bukan untuk diinjak-injak oleh lanang. Tapi ingat, kamu juga tidak diciptakan dari tulang kepala, karena kamu bukan untuk ngatur-ngatur kami lanang. Betul lah Pak? Kamu diciptakan di tengah-tengah, ke bawah tidak berakar, ke pucuk tidak bertunas. Maka atawasuk baina amraini, dia akan memberikan ketenangan. Kita nih, yang palak dinas, termasuk yang ngomong nih, mana pergi-pergi, menakur dengan bini, Pak. Di luar aman, di kantor aman. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kalau surga di rumah, surga di kantor. Kalau surga di rumah, surga di jalan. Kalau surga di rumah, surga di tempat pekerjaan kita berkarir. Tapi kalau di rumah kau neraka, selesai hidup kita. Di kantor nak marah baik, dengan anak buah nak nyegak baik. Benar, di rumah ada akor. Coba kita pergi akor dengan bini. Ma, Raga dah, tolong siapkan baju. Yang mana Pak? Disiapnya, man baju ini pasangannya, dia pakai ini. Lalu disetel kalau. Coba man kita ada akor. Ma, maka baju yang mana? Pasir, yang penting busano. Berjalan kita tenang sambil cium tangan, berangkat cepika-cepiki sampai di tempat kita acara, kita di WA, di SMS. Enak. Satu kita pergi hari-hari yang DL, yang dinas. Enak kita chatting. Di mana? Macam ni beberapa hari minggu kemarin lagi pergi ke Jambi hampir 4 hari. Kalau ada semangat itu luar biasa. Di mana Pak? Alhamdulillah saya sedang bersama Bapak calon Bupati Sarawangun Jambi dalam mengisi safari dakwah. Semoga dakwah Bapak lancar dan apa yang dalam perjalanan segala selamat. Mungkin semangat. Bukan itu Pak yang semangat itu, yang ada ujung itu. Semangat Papa. Nah itu tuh.
Jarang-jarang dapat model itu. Nama itu akor bu aman, menda akor selesai gitu. Namaku itu perjalanan buah pernikahan ini mengantarkan kita kepada satu kedamaian dan ketentraman, melahirkan generasi yang saleh dan solehah.